Walaupun kita resmi, suamiku tuh tetap kayak paranoid ya, gimana ya, was-was juga gitu loh dengan Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Lili Hez dan sekeluarga. Jadi ini kita mau pergi ke Staples. Kita mau ngeprint sesuatu teman-teman ya. Nanti saya ceritain sambil jalan ya. Kita sudah sampai di Staples. Jadi ini kita memfotokopi ya, ini permanent resident green card kita yang sudah expired sama extensionnya. Ini fotokopi ini sampai telu. Halo teman-teman, jadi kita udah nyampe rumah ya. Tadi kan kita ke Staples itu. Nah, jadi semenjak semenjak pemerintahan presiden yang baru ini kan banyak kebijakan yang baru juga, berubah juga, terus situasi kondisi politik pemerintahan lah di Amerika juga, pokoknya yang beredar di sini itu lagi rame-rame soal undokumen kayak gitu teman-teman. Pokoknya banyak hal macam yang sekarang ini sedang happening, lagi hot di negara Amerika Serikat sini teman-teman ya. Teman-teman yang mengikuti beberapa berita yang valid dari banyak sumber setidaknya ngerti ya, mau di sini mau di negara asal saya sana di Indonesia juga ya, ketika ada presiden yang baru, ada presiden lah pokoknya, setiap ganti pemerintahan itu pasti ada aja kan namanya pro dan kontra, itu pasti selalu ada. Pokoknya hampir sama lah kalau di saya lihat. Saya nggak mau banyak komen banyak hal karena itu bukan ranah saya juga. Saya cuma ngelihat dari omongan suami saya, dari statement dia, plus saya lihat berita-berita yang lagi hot happening di sini. Dan soal pokoknya banyak deportasi juga, yang ICE nargetin orang-orang yang undokumen kayak gitu. Nah terus suamiku tuh kayak karena kan keluarganya, saya, istrinya, dan Nadine anaknya itu kan notabene bisa dibilang imigran kan ya, kita permanen residen di sini. Jadi walaupun kita resmi, suamiku tuh tetap kayak paranoid ya, gimana ya, was-was juga gitu loh dengan keadaan yang bergejolak sekarang ini. Makanya tadi ini kita fotokopi yang berwarna untuk green card saya sama punya Nadine sama extensionnya untuk ditaruh dibawa sama kita kemana-mana gitu. Jadi biar ya lebih ya, untuknya itu berjaga-jaga. Kalau sebelumnya itu saya sama Nadine cuma bawa Washington ID itu aja, yang regular ID gitu, kemana-mana ya wis itu aja sebelumnya. Tapi karena keadaan yang sedang rame saat ini, maka saya sama Nadine wajib membawa ini green card yang expired sama fotokopian. Kenapa kok nggak bawa yang asli? Karena apa yo, kalau sampai
kita sudah hati-hati. Terus kalau sampai terjadi yang nggak kayak hilang gitu, ngurusnya ribet sekali teman-teman. Kalau kayak green card terus extension gitu ya, nggak tahu, mungkin sebagian orang gitu, tapi saya nggak mau bawa yang asli. Untuk daily itu saya bawa kopian aja, ini yang berwarna ini kopian untuk kemana-mana. Jadi Nadine bawa ini ya, green card kopian saya sama Nadine jadi satu. Jadi nggak tahu bapaknya nyuruh kayak gitu ya wes manut. Terus yang asli disimpan di rumah. Jadi saya itu ada teman orang Indonesia, teman ya, nyampe Amerikanya itu hampir sama teman-teman yo. Terus nggak tahu duluan dia apa, pokoknya hampir barengan lah sama saya itu masuk Amerikanya. Tapi dia ini pakai spouse visa, kayaknya kategorinya udah ER1 ya, karena udah pas masuk Amerika itu pernikahannya udah usianya udah lebih dari 10 tahun. Nah, dia ini karena satu kota sama saya juga, dia ini masuk ke Amerika. Terus kan kalau spouse visa nggak usah adjustment of status karena nikah di luar Amerika, dia nikah di Indonesia terus ke sini proses gitu kan langsung dapat green card. Dia harusnya dapat green card yang 10 tahun. Nah, pas dia nyampe sini terus pindah alamat, nah green card itu belum sampai. Akhirnya green card itu nggak sampai, hilang lah, bisa dibilang green cardnya dia itu hilang teman-teman. Dan itu harus nunggu lama sekali untuk dapat green card penggantinya. Jadi dia kayak bulan kemarin lah, akhir Januari itu tak jabri kartanya, dia baru dapat, masih on the way dikirim green cardnya, tapi dia nggak dapat yang 10 tahun, dapat yang 2 tahun saja. Itu bisa dibilang dia dapatnya berapa tahun berarti ya, hampir 3 tahun nunggu untuk dapat green card pengganti itu teman-teman ya. Jadi gitu, kalau hilang itu ngurusnya lama sekali. Jadi ya, saya kaget karena dia kan harusnya udah dapat, karena saya itu berapa lama ya, green card habis nyampe Amerika kan 2001, 22, 23, 24, 4 tahun, 3 tahun setengah lah ya. Nah, dia itu hampir bisa dibilang 3 tahun setengah nunggu dapat green card penggantinya teman-teman. Jadi yo naik green card asli sampai hilang itu yo ya kayak gitu susah ya, apalagi saya udah expired kan, dapat extension gitu. Jadi saya nggak mau challenge kalau sampai hilang atau gimana gitu. Jadi ini saya pakai yang ini saja, daripada kalau hilang gitu kan. Seperti pengalaman teman saya ini harus nunggu sampai 3,5 tahun untuk dapat mengganti. Jadi dia itu kayak bosan banget selama itu nggak bisa kerja, karena kalau nggak ada green card atau nggak apply work permit kayak gitu, nggak bisa kerja kan ya, statusnya itu tidak eligible untuk kerja. Terus soal yang deportasi itu teman-teman ya, kan itu sekarang itu yang paling kayak diwas-wasin itu kan ICE, Immigration Custom Enforcement and Enforcement. Nah kayak gitu, jadi itu kayak mereka itu memburu orang-orang yang ada dokumen yang ilegal. Terus Nadine itu cerita di sekolah dia teman-teman itu ada kayak sesama teman itu kayak nggak suka. Oh misalnya si A ini nggak suka sama si B, akhirnya dilaporin ke ICE. Terus pokoknya yo kalau kayak gitu kan akhirnya urusannya ribet. Karena di sini itu pas awal pindah itu peraturan di sini ya, semua anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan apapun status keimigrasian mereka. Jadi walaupun mereka itu nggak punya dokumen, mereka tetap berhak untuk sekolah. Jadi
kayak gitu. Makanya sekarang itu kayak gimana ya, serem-serem gimana gitu. Kalau saya ngelihat sosial media di sini tuh, terus melihat politik yang lagi bergejolak itu yo kayak was-was gitu teman-teman yo. Pokoknya yo teman-teman kalau misal mau masuk ke Amerika yo usahakan masuk secara sesuai dengan jenis visanya gitu aja teman-teman ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, misal visa turis ya kita pakai, tujuannya liburan ya pakai visa turis, selesai ya balik ke Indonesia. Mau visa kerja ya sesuai dengan visa kerja, visa pelajar ya belajar gitu aja, waktunya pulang-pulang wes. Ya mungkin banyak juga sih ya yang maksudnya yang masuk dengan visa yang tidak sesuai dengan jenis visanya gitu teman-teman. Visa turis dipakai buat visa kerja kan jatuhnya juga melanggar aturan, walaupun saya nggak menyalahkan atau gimana, tapi emang nggak, saya sendiri pernah dulu pas baru kenal Pak Is itu disuruh karena dia nggak bisa cuti, saya disuruh visit ke sini. Dulu awal kan belum paham betapa susahnya ngurus visa turis ke Amerika, itu susah sekali. Bisa coba, akhirnya ya ditolak ya wes. Akhirnya karena dulu sama-sama nggak ngerti sama sekali soal pervisaan Amerika itu, kita sama-sama nggak ngerti juga, nggak nyangka bakal berurusan dengan visa Amerika. Jadinya setelah itu makanya terus kita ngurus fiancé visa, kewan visa atau visa tunangan ini teman-teman ya. Terus kemarin itu ada teman orang Indonesia, terus dia itu punya calon orang Amerika, terus gini-giniin disuruh ke Amerika pakai visa turis, terus nanti mau menetap di Amerika. Sebenarnya si teman ini sudah saya sarankan kalau untuk menikah dan menetap di Amerika itu tidak bisa menggunakan visa turis, karena untuk kesempatan untuk di approve itu juga sangat, kita nggak pernah tahu bakal di approve atau nggak pernah tahu, karena memang susah sekali ya, faktor luck juga. Nah teman yang saya bilang ini, temanku ini akhirnya dia sudah tak wanti-wanti kalau mau memang mau nikah di Amerika itu masuknya pakai fiancé visa atau kewan visa atau visa tunangan. Ya memang untuk ngurus gitu nggak bisa, ngurus bulan ini bulan besok bisa berangkat, tidak bisa seperti itu untuk ngurus visa ya. Visa tunangan itu kalau zaman saya dulu karena COVID jadi lama, setahun lebih ya, hampir 2 tahun. Kalau normalnya sih 7-8 bulan kayak gitu, sepertinya ya lebih cepat dari spouse visa. Nah akhirnya si teman saya ini nggak di approve, terus dia nanya lagi. Tak bilangin kalau mau menikah di Indonesia itu nanti pakainya spouse visa, tapi yo nanti ngurus semua dokumen setelah nikah kan, mengurus semua dokumen untuk mengajukan spouse visa itu mungkin di approve-nya bisa setahun atau setahun lebih kan ya, apalagi zaman sekarang ini. Pokoknya kalau saran saya, pokoknya kalau teman-teman punya pasangan WN Amerika dan mau ke Amerika, maksudnya dia nyaranin ke Amerika, mendingan ya sesuai jenis visa yang diinginkan. Kalau mau nikah di Amerika ya pakainya fiancé visa, visa tunangan, kewan visa itu. Kalau nikah di luar Amerika itu pakai spouse visa. Nikah di Amerika juga bisa, tapi habis nikah pulang ke Indonesia. Kalau memang sudah punya visa turis biasanya bisa. Temanku ada yang kayak gitu, nikah di Amerika terus karena sudah punya visa turis pulang ke Indonesia, ngurus visa dan menanti di Indonesia, tapi tetap bisa visit selama ngurus visa itu, selama menanti di approve, asal sudah punya turis visa. Kalau punya pasangan terus disaranin dia
cuma nyuruh kamu masuk pakai turis visa, jangan ya, nanti kamu kesusahan sendiri teman-teman ya. Pokoknya jangan. Kalau memang dia serius dan tanggung jawab, pasti diurusin visa, spouse visa ataupun visa tunangan, itu aja. Kalau si pasangan itu benar-benar itu aja. Ya wes gitu aja teman-teman. See you di next vlog kita. Bye bye. Bye.